Ya, bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita akan menentukan bagaimana sifat huruf ya. Sifat huruf dibagi dua, ada sifat yang mempunyai lawan dan tidak mempunyai lawan. Sifat yang mempunyai lawan dalam setiap hurufnya pasti ada 4. 1, 2, terus halaman 25-nya di situ 3 dan 4. Jadi setiap huruf pasti wajib mempunyai 4 sifat ini. Ya, kalau nggak hamas jahar, kalau nggak syiddah rokhwa atau tawasud di sini ya, bainiyah atau tawasud. Kalau nggak isti'lah berarti huruf tersebut istifal. Kalau nggak itbaq berarti huruf tersebut infitah. Ya, jadi setiap huruf pasti atau wajib punya 4 sifat ini. Nah, lalu misalnya kita mau menentukan huruf shad. Huruf shad itu sifatnya apa aja? Ya. Maka kita lihat untuk yang nafas ya, nomor 1 adalah tentang nafasnya bagaimana, ngalir apa nahan. Nah, yang dicantumkan di sini adalah huruf-huruf yang hamas, mengalir nafas. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, di sini kan ada huruf shad ya. Berarti huruf shad termasuk hamas, mengalir nafas. Ya, untuk nafasnya. Lalu untuk suaranya bagaimana? Dia syiddah atau rokhwah atau bainiyah tawasud. Maka ini kan tentang suara yang nomor 2. Nah, di sini ada nggak ajid kotin bakat? Nggak ada ya. Lalu di lilin umar yang tawasud juga nggak ada nih. Berarti huruf shad masuk yang rokhwah karena ini adalah huruf-huruf yang syiddah. Ini huruf-huruf yang tawasud. Nah, karena di sini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, sedangkan huruf hijaiyah itu ada 28 huruf. Maka kalau nggak ada di sini berarti masuk yang rokhwah. Rokhwah artinya mengalir suara. Jadi suaranya mengalir. Ya, untuk huruf shad. Lalu sifat ketiga, dia naik nggak pangkal lidahnya? Atau istifal, dia rendah pangkal lidahnya nggak naik. Nah, di sini kan ada nih, ini adalah yang kita hafalkan adalah yang sedikit karena kan huruf hijaiyah ada 28. Nah, ini yang sedikitnya ada 7. Makanya yang dicantumkan di buku adalah yang sedikitnya biar kita lebih mudah menghafalnya. Khusadogtin qidh, atau di sini kalau mau diurut sodotozo khogoqo. Ya, jadi itu urut huruf hijaiyah biar lebih gampang menghafalnya. Jadi huruf isti'la itu ada 7 huruf ini. Ada nggak shad? Ada ya di sini. Berarti dia masuk isti'la, menaikkan pangkal huruf shad, naik pangkal lidahnya. Ya, lalu kita ke sifat yang keempat. Dia terkumpul nggak suaranya di dalam mulut? Namanya itbaq kalau terkumpul. Infitah itu terbuka. Ya, maksudnya suaranya nggak terkumpul di dalam mulut. Maka yang dicantumkan di sini adalah huruf-huruf itbaq, sodotozo ya. 4 huruf ini adalah huruf itbaq. Ada nggak shad? Ada di sini. Berarti shad adalah sifatnya itbaq bukan infitah. Paham ya? Jadi huruf shad apa aja? Hamas ya, hamas. Lalu di sini rokhwah. Lalu untuk ini sifatnya isti'lah. Lalu di sini sifatnya itbaq. Ya, jadi udah dapat 4 sifat ya untuk huruf shad. Sifat wajib ya, sifat yang harus ada dalam setiap huruf itu harus ada 4 sifat ini. Lalu kita ke halaman berikutnya 26. Nah, di sini ada nggak penyebutan huruf shad? Ini kan huruf-huruf tambahan, sifat tambahan ya. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan ini artinya sifat tambahannya. Oh, ternyata ada huruf shad, yaitu dia punya sifat sofir. Sofir itu berdesis ya. Ya, jadi huruf shad dia berdesis. Nanti huruf zai, huruf sin juga dia punya sifat tambahan yaitu berdesis. Ya, jadi huruf shad ada sifat tambahan jadi 5 sifat ya. Tadi kan 4 ditambah sofir berarti 5. Ya, qalqalah nggak ada ya huruf shad.
Lalu di sini ada nggak huruf shad? Huruf shad nggak ada ya. Nah, berarti huruf shad dia punya 5 sifat. Itu cara menentukan sifat huruf ya. Nah, silakan dipraktekkan. Misalnya untuk huruf dod, dia punya sifat tambahan yaitu istitolah. Berarti sifat huruf dod ada berapa? 5. 4 yang wajib ditambah sifat tambahan yaitu istitolah. Berarti 5 sifat ya untuk dod ya. Jadi yang dicantumkan di sini ini di halaman ini tuh nggak semuanya huruf punya sifat tambahan ya. Hanya huruf-huruf tertentu. Misalnya huruf ro di sini ada sifat tambahan yaitu takrir. Berarti 4 ditambah 1 ini berarti 5 ya. Ro punya sifat tambahan yaitu takrir dan satu lagi inhirof. Jadi ro punya berapa? 4 tambah ini sama ini berarti 6 sifat inhirof dan takrir. Itu ya. Jadi ro itu kalau yang di halaman sebelumnya sifatnya itu fahasahu syakhsun sakat, nggak ada, berarti huruf nafasnya itu dia jahar atau menahan nafas. Terus nomor yang suaranya ya syidah apa rokoah di sini lin umar tawasud ya. Jadi tadi jahar ya, lalu ro itu sifatnya tawasud, lalu di sini istifal, lalu di sini infitah. Lalu dia punya sifat tambahan 2 lagi yaitu takrir bergetar dan inhirof atau menyimpang suaranya. Ya, itu cara menentukan sifat huruf.